selamat malam semua Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kita berusaha untuk mempermudah, menyederhanakan pengertian kita terhadap firman Tuhan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bukan melihat dan merasakan Alkitab begitu tebal, saudara ya. Terus isinya juga ada yang mengatakan ya namanya kisah ya saudara, kisah yang tidak terpotong. Ada yang mengatakan kisah itu sangat panjang ya. Bacaan Alkitab kita setiap hari itu kitab Kejadian, wah itu ceritanya panjang-panjang saudara-saudara, kisahnya panjang-panjang. Tapi ketika kita membaca dengan baik, teliti ya, pelan-pelan, itu kisah yang sangat menarik ya, sangat menarik sekali. Kita sudah ulang-ulang, jemaat itu membaca sejak Covid sampai sekarang ulang-ulang. Kejadian sampai Wahyu, ulang lagi Kejadian sampai Wahyu, mungkin sudah 4-5 kali gitu ya saudara. Tapi kita harus melihat bahwa itu kisah yang sangat indah. Kenapa? Karena Alkitab itu kisahnya Allah. Ya, walaupun di dalamnya ada tokoh-tokoh, ada peristiwa, ada sejarah, sebenarnya itu semua membicarakan tentang Allah ya. Kalau tarik dari Perjanjian Baru, ya kisah tentang Yesus Kristus Tuhan kita. Ini yang harus kita pahami. Dan bersyukur lagu tadi mengingatkan bahwa Tuhan sudah memberikan kasih-Nya kepada kita. Dan ketika kita meresponi kasih Tuhan itu, nah ini yang menjadikan kita orang Kristen yang berbeda dengan yang lain, Bapak Ibu, karena kita punya kerinduan, akhirnya punya perasaan cinta kepada Tuhan. Dan bukti kita mencintai Tuhan itu adalah mencintai firman-Nya. Oke, kita masuk saudara yang kemarin ya, temanya sih sebenarnya sederhana, yaitu mengenal ya Alkitab ya saudara, mengenal Alkitab. Oke, di dalamnya ada peristiwa, tokoh, nah silsilah. Nanti ketika membaca silsilah, nah ada jemaat yang dapat renungan ya, silsilah. Pak, kok saya dapat silsilah? Ya waktunya. Ini mau gimana ini silsilah? Ya udah dibaca aja ulang-ulang. Pasti Tuhan memberikan hikmat gitu ya saudara. Jadi kesimpulannya sangat tidak enak ketika membaca silsilah, memperanakan itu ya saudara. Tapi sesungguhnya bukan asal ditulis saja nama-nama itu. Jadi sangat banyak nama yang belum ditulis, iya. Tapi yang sudah ditulis berarti itu bagian sangat penting. Karena dari nama yang ditulis itu, kalau nanti kita ketemu silsilah di Kejadian pasal berapa itu ya, 5, nanti ada lagi ya saudara-saudara, keturunan-keturunan itu. Nah itu menunjukkan nanti Mesias atau Kristus itu berasal dari mana. Nah ini yang kita nanti pahami ya Bapak Ibu ya. Oke, ini sudah nggak berlaku lagi. Kalau dulu Alkitab hanya untuk para pemimpin agama atau gereja saja, tapi sebenarnya sudah tidak relevan ini ya. Jadi semua orang Kristen, bahkan yang non-Kristen pun sampai hari ini kan mereka juga membaca Alkitab kita. Ya nggak masalah saudara-saudara ya, nggak masalah. Oke, nah untuk mengenal, kemarin saya sudah sampaikan ilustrasi tentang pasangan hidup kita ya, perlu waktu dan kita sering berkomunikasi. Itu menunjukkan bahwa kita mengenal pasangan kita. Yang sudah menikah lama dengan yang baru pasti berbeda. Nah demikian juga ketika kita ingin mengenal Alkitab, tentunya kita juga harus sering berkomunikasi melalui apa? Bacaan, saudara mendengar ya, mempelajari, merenungkan dan melakukan. Nah ini bagian yang tidak bisa kita pisahkan dalam hidup Kristen kita. Nah perbedaan kemarin antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ya Bapak Ibu secara ringkas itu bisa dilihat ya. Nah ini poinnya. Alkitab kita satu, terdiri dari 2 bagian besar, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kenapa disebut perjanjian yang tadi ya? Karena memang Allah yang memberikan janji itu kepada umatnya. Ya, janji kepada umatnya. Janji apa? Macam-macam Bapak Ibu. Tapi klimaksnya adalah janji tentang hadirnya penebus itu. Hadirnya Kristus itu. Itu klimaksnya. Di samping janji-janji yang lain. 39 buku PL, 27 buku PB, dan kita pakai ya jumlahnya 66 itu.
Dan sekali lagi di kitab Android kita sangat mudah kita bawa kemana-mana ya Bapak Ibu. Makanya kalau waktu senggang menunggu ya, ini yang saya alami kalau saya menunggu antrian itu ke dokter, rumah sakit itu ya udah saya baca Alkitab aja. Atau e-book yang lain yang ada di handphone kita Bapak Ibu. Sekarang sangat mudah, jadi nggak perlu bawa buku manualnya, fisiknya ya Bapak Ibu ya. Ini sangat mudah sekali. Oke, secara ringkas ya bagian-bagiannya Bapak Ibu, Perjanjian Lama 5 hukum Musa, Taurat itu ya Bapak Ibu, 12 kitab sejarah, terus kitab puisi, nabi besar, nabi kecil ya. Kemarin kita sudah belajar waktu penulisannya ditulis oleh berapa orang ya, kurang lebih. Demikian juga Perjanjian Baru. Nah, ini secara garis besar saya berharap kita memahami itu. Nah, buktinya kemarin sudah saya sampaikan bahwa Alkitab itu firman Tuhan. Oh, coba. Ya, gimana Pak? Sudah jelas? Oh, ya sinyalnya mungkin ya Pak. Ya. Kurang besar. Oh, noise. Sebentar. Oh, kurang dekat ya. Oke. Ya, sini begini Bapak Ibu. Oke. Ya, makasih. Saya lanjutkan. Ya, ini bukti bahwa firman Allah, saudara, bukan manusia yang membuktikan, tapi memang isi Alkitab itu sendiri yang membuktikan bahwa Alkitab itu firman Tuhan. Oke ya. Lalu, nah kemarin pertanyaan yang kita diskusikan bersama-sama, pengaruh Alkitab di dunia, pengaruh Alkitab di pekerjaan, pengaruh Alkitab di kehidupan keluarga, ya, pengaruh Alkitab dalam bergereja, melayani, terutama dalam kehidupan pribadi. Nah, kita sudah merasakan dampaknya itu, pengaruhnya itu, apa belum, saudara-saudara? Kemarin kita sudah diskusikan semua, apakah kita berpengaruh dalam hidup kita masing-masing? Ya, pasti, saudara-saudara ya, pasti mempengaruhi hidup kita. Nah, ini hari ini, saudara-saudara, kita masuk 2 ayat yang tadi sudah saya singgung, salah satunya Wahyu pasal 3 ya. Bunyi lengkapnya adalah berbahagialah. Ya, kata bahasa Inggrisnya King James itu menerjemahkan blessed, diberkatilah. Ya, saudara. Ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi berkat sekali lagi bukan hanya materi, tapi secara rohani, saudara, siapakah atau apakah berkat yang dimaksud itu? Ketika ia yang membacakan, nah seperti malam ini saya yang membaca, saudara, dan mereka yang mendengar, Bapak Ibu Saudara semua mendengar kata-kata nubuat ini atau firman Tuhan ini, dan yang terakhir kita semua nanti melakukan apa yang ada tertulis di dalamnya. Nah, itu satu berkat ketika kita mempraktekkan firman dalam hidup sehari-hari. Waktunya sudah dekat. Padahal surat Wahyu itu ditulis kan abad pertama. Kok bisa mengatakan waktunya sudah dekat ya? Waktunya sudah dekat nih dalam hal kedatangan Tuhan kembali. Nah, sampai hari ini kok belum datang-datang. Nah, ini mau mengajarkan apa? Bahwa kita ini tidak boleh berpikir nanti, besok, masih lama, saudara-saudara. Ya, nggak boleh kita memikirkan begitu ya. Itu bicara kesempatan. Nah, nanti kalau kesempatannya sudah hilang, kita menyesal sedemikian rupa. Jadi seolah-olah waktunya sudah dekat. Seolah-olah nanti atau besok, katakanlah, kita sudah nggak ada di dunia ini. Nah, perasaan seperti itu loh yang dimaksud oleh firman Tuhan ini. Jadi selagi masih ada kesempatan, nah kita gunakan kesempatan itu. Mazmur 1 ayat 2, ini paralelnya ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Taurat Tuhan ini bukan hanya 5 hukum kitab Musa, Taurat, tapi keseluruhan PL, bahkan keseluruhan Perjanjian Baru. Jadi PL dan PB Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan secara utuh. Yang kesukaannya, kita mungkin banyak punya kesukaan ya Bapak Ibu ya, macam-macam kesukaan dalam hidup ini.
Tapi firman Tuhan mau menunjukkan ada satu kesukaan juga, yaitu apa? Firman. Dan yang merenungkan siang dan malam. Wah, nggak kerja Pak, alasannya begitu ya. Masih bisa juga ada kesempatan. Ya, siang di tengah istirahat atau malam sebelum istirahat juga kita masih bisa memakai waktu merenungkan itu. Nah, Bapak Ibu, kita melihat bahwa firman Tuhan atau Alkitab itu kisah. Ya, kisah nyata, kisah agung Allah. Amin. Sepakat ya Bapak Ibu ya. Kisah nyata atau kisah agung dari Allah dan karyanya yang dituturkan bagi kita, yang dituliskan bagi kita, yang dijelaskan bagi kita, yang disampaikan pada kita. Nah, dikatakan yang paling murni, dan ini Allah berharap respon kita, saudara, punya kerinduan mempelajari lebih lagi. Ya, mempelajari firman lebih dalam lagi. Nah, ini dua hal saling terkait yang tidak bisa dipisahkan. Nah, sekarang percuma Tuhan sudah memberikan kisahnya, lalu kita tidak berespon sama sekali. Umatnya tidak meresponi sama sekali. Nah, buat apa, saudara-saudara? Kalau kita membaca sepanjang PL, perhatikan itu dia, umat Tuhan zaman PL itu responnya luar biasa. Ya, bahkan Musa itu berkata kepada umat Israel di padang gurun itu, sekarang tinggal pilih. Kamu pilih berkat apa kutuk? Oh, sampai seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau engkau pilih berkat, ketika firman disampaikan, engkau lakukan. Engkau dengar, engkau lakukan. Tapi kalau engkau pilih kutuk, ya sudah, engkau tanggung itu. Kalau engkau enggak mau dengar firman, apalagi melakukan firman. Waduh, keras begitu saudara. Ya, keras seperti itu. Nah, tapi kita boleh merenungkan bagian ini. Ternyata firman Tuhan itu kisahnya Allah, bahkan dikatakan kisah yang agung, kisah yang nyata dari Allah, dan karyanya bagi kita. Dan akhirnya dituntut dari semuanya itu apa? Kita punya kerinduan untuk mengenal Dia lebih lagi. Oke, ini ringkasan Bapak Ibu dari Alkitab kita. Ada 5 poin ini ya Bapak Ibu Saudara. Gospel, nah boleh dikatakan gospel atau kabar baik. Ya, Injil itu, ya Bapak Ibu, kisahnya Allah, the story of God. Ya, nah kita lihat 5 bagian ini, ya saudara. Create, ya penciptaan. Nanti malam ini kita akan merenungkan bersama. Lalu fall, ya kejatuhan manusia di dalam dosa, saudara. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah setelah itu ada redemption, penebusan, saudara, Yohanes 3:16 ya. Kemudian ada justice, pembenaran, dan yang terakhir glory, kemuliaan. Ya, saudara. Ini ringkasannya. Dari Alkitab kita PLPB itu isinya ini Bapak Ibu ya. Isinya ini. Oke. Nah, kita masuk di penciptaan secara ringkas ya Bapak Ibu. Kejadian pasal 1 sampai pasal 2. Makanya kemarin sudah saya info sebisanya membaca Kejadian pasal 1, 2, dan 3 ya saudara-saudara. Aduh banyak sekali. Ya oke. Nah berisi penciptaan. Nah ini kisah pertama ya Bapak Ibu ya, penciptaan. Kalau boleh kita ringkas, hari-hari pembentukan. Ya, hari pertama terang, kedua langit dan perairan, hari ketiga daratan. Kemudian hari keempat matahari, bulan, bintang. Hari kelima burung, ikan, dan hari keenam binatang dan manusia. Lalu hari ketujuh Allah berhenti atau beristirahat. Nah ini secara ringkas ya Bapak Ibu Saudara. Kalau di kelas sekolah minggu suruh hafal itu ya. Ya kita ingat sajalah kira-kira seperti itu ya. Nah hari ketujuh beristirahat, berhenti. Ya bukan berhenti total Allah, tidak. Dari penciptaan Allah berhenti. Tetapi saudara-saudara masih bekerja sampai hari ini, yaitu menopang dunia ini dengan segala firman-Nya. Masih memelihara dunia ini, masih menyertai ya saudara-saudara. Jadi sebenarnya Allah tidak ada berhenti dalam bekerjanya sebenarnya gitu. Tapi yang dimaksud berhenti di sini adalah berhenti dari segala pekerjaan. Ya, akhirnya kita di pekerjaan juga ada satu hari berhenti beristirahat atau libur. Ya, tapi karena tuntutan hidup kita, Bapak Ibu, akhirnya kita memilih ada kerja tambahan. Kerja
tambahan. Ya, saya punya langganan mekanik itu, Bapak Ibu. Ya, kenalnya di bengkel, tapi habis itu dia berkata, "Pak, nanti kalau ada apa-apa hubungi saya saja." Oh, bisa? Oh, bisa. Loh, kapan mengerjakannya? Sore sampai malam, Pak. Jadi pulang kantor jam 5, lalu nanti mungkin jam 6 apa setengah 7 saya kerjain, Pak. Saya biasa sampai jam 12 malam kerjainnya. Wah, luar biasa kamu ya. Masih muda, saudara-saudara. Ya, maklum daripada di kos-kosan ngapain gitu ya pikirnya. Makanya dia berkata begitu. Jadi kalau ada apa-apa yang kecil-kecil nanti panggil saya saja, Pak. Terus hari apa lagi? Ya Minggu, Pak. Libur atau tanggal merah itu saya juga pakai. Wah, ini nggak ada istirahatnya ya, saudara. Mumpung masih muda, okelah kerja keras. Tapi sebenarnya tubuh kita yang diciptakan Tuhan ya perlu istirahat ya, Bapak Ibu ya. Sebab kalau enggak nanti kalau sudah sakit bagaimana? Ya, nah ini pola. 6 hari lamanya engkau bekerja, dan pada hari ke-7 engkau istirahat. Nah, itu yang dikatakan firman Tuhan. Oke, secara ringkas Bapak Ibu, bahan dasar dalam penciptaan. Kalau kita baca ya, yang pertama itu dengan Allah berfirman, jadilah, jadilah, jadilah. Itu ya. Nah, ayat pendukungnya di Mazmur 33 ayat yang ke-6. Dikatakan Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan, perhatikan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Arti tentaranya di sini adalah makhluk-makhluk surgawi atau para malaikat. Jadi oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, jadilah langit. Ya, gitu ya saudara ya. Dan oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya, makhluk surgawi. Nah, itu dengan berfirman, maka jadilah. Yang kedua, saudara, dengan debu tanah, yaitu Adam. Adamah, artinya tanah ya, laki-laki di situ disebut. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, yaitu tubuhnya, Bapak Ibu, tubuh ya, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, sehingga atau demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup, tubuh, roh, jiwa. Ini ya, saudara, yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi nafas hidup Tuhan yang beri. Ya saudara ya. Jadi kalau mau jujur, kita diciptakan dari debu tanah, dibentuk. Nah ini indahnya. Ketika dikatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk, ya kata Ibrani Yatsar itu membentuk seperti seorang seniman yang agung, seniman yang mahir, saudara membentuk manusia. Laki-laki ya, saudara Adam itu. Sehingga dikatakan jadilah, lalu belum hidup, mati, ditiup napas kehidupan, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup dengan debu tanah. Lalu dengan tulang rusuk. Nah ini khusus Hawa ini Bapak Ibu ya, perempuan tadi disebut. Makanya disebut penolong yang sepadan itu karena diambil atau tidak bisa dipisahkan dari Adam sebenarnya. Kejadian 2, 21 sampai 23 dikatakan, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ya. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ini operasi yang pertama kali ya. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia, itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Perhatikan, sebab ia diambil dari laki-laki. Rusuk diambil. Nah ini ya, makanya disebut penolong, ternyata memang satu kesatuan. Ya saudara, dan satu Adam, satu Hawa, satu laki, satu perempuan. Bapak Ibu Saudara. Nah, arti penolong di situ ya saling mensupport sebenarnya. Ya, saling melengkapi. Kekuranganku ditutupi kelebihan dia, demikian juga sebaliknya. Nah, ini yang dimaksud. Ya, ini yang dimaksud Saudara. Oke, lalu berikutnya, nah dengan pernikahan, hubungan suami istri lahirlah anak-anak. Kejadian 3 ayat 16 mengatakan, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak,
Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ini secara ringkas Bapak Ibu ketika kita melihat Kejadian pasal 1 sampai pasal 3 tentang penciptaan. Ini kisah yang pertama. Oke, mungkin sampai di sini dulu Pak Rudi sebelum dilanjut ya. Kisah yang pertama tentang penciptaan. Nah, sekarang kisah yang kedua yaitu tentang kejatuhan manusia dalam dosa, Bapak Ibu ya. Dan dikatakan dosa itu adalah kerusakan segala sesuatu. Ya, kerusakan segala sesuatu. Ini kisah yang sangat tragis, kisah yang sangat menyedihkan ya sebenarnya, Bapak Ibu. Ketika Tuhan menciptakan itu segalanya indah, sungguh amat baik. Ya, itu pujian Tuhan terhadap dirinya sendiri, ya. Ingat Allah kita adalah Allah Tritunggal itu, jadi dia memuji dirinya sendiri. Allah yang saling memuji, pribadi yang saling memuji di sana sebenarnya. Tapi kita melihat kisah yang kedua di dalam Kejadian pasal 3 yaitu tentang kerusakan segala sesuatu yang disebabkan oleh dosa. Oke, Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sudah saya sampaikan yang lalu, saudara. Mungkin ada yang masih ingat atau ada yang sudah mulai lupa, saya ulang sebentar. Ya. Kejadian 3 ayat 1 sampai 6, kita melihat ya satu tragedi ini Bapak Ibu. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu pada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ya, ini Bapak Ibu asal mula dari manusia berdosa. Ya, melihat, kenapa dilihat terus? Ya, ini dalam pengertiannya itu melihat terus Bapak Ibu. Ya, ketika melihat terus, melihatnya lama karena disebut sedap kelihatannya. Nah, pasti ya. Kemudian menarik hati, wah tambah lagi lama Bapak Ibu. Kemudian tindakannya diambillah, setelah diambil dimakan. Tidak hanya dimakan sendiri, tapi diberikan juga kepada Adam, dan Adam pun memakannya. Ya, nah ini asal mula dari dosa. Kita bandingkan Yosua 7 ayat 20-21 tentang Akan yang berdosa itu ya Bapak Ibu. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, "Benar." Pengakuan ya Bapak Ibu, "Akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Sama, aku melihat di antara barang-barang jarahan itu," sebenarnya kalau Bapak Ibu baca Yosua pasal 7, barang-barang jarahan itu harus dimusnahkan. Tapi sama Akan ini diambil Bapak Ibu. Karena dilihat itu apa? Barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Bisa dihitung ya, bobotnya jadi berapa ini. Kalau dirupiahkan, diuangkan, ini mahal sekali Bapak Ibu. Ya, siapa yang enggak tertarik? Nah, Akan melihat itu ya, semuanya serba indah, bobot emasnya coba nanti bisa dihitung. Lalu setelah melihat seperti Hawa tadi, mengingini. Ya saudara ya, matanya silau.
Kemudian tindakan, kuambil. Semuanya itu disembunyikan. Karena bukan makanan ya, disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Jadi ini asal mula dosa, Bapak Ibu. Kita bandingkan Yakobus 1, 13-15. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Keinginannya sendiri, ya, karena diseret dan dipikat olehnya. Terus kalau keinginan itu telah dibuai, berarti ini keinginan yang terus-menerus, keinginan yang berlebihan, akhirnya membuahkan hasil ya Bapak Ibu, yaitu apa? Maut, ya, dosa. Jadi asal dosa itu, nah ini kata Yunaninya epitumiai, keinginan yang berlebihan. Setiap dosa berakar dari keinginan yang berlebihan akan segala sesuatu. Rumusnya melihat, mengingini, melakukan. Melihat, ingin, kemudian tindakan, Bapak Ibu. Itulah asal mula dari dosa. Nah, masalahnya dosa bukan saja pada sebuah tindakan, tetapi menghasilkan karakter. Ini harus kita ingat ya Bapak Ibu. Dosa bukan saja pada sebuah tindakan, ya, yang melihat, mengingini, kemudian mengambil, tetapi akhirnya menjurus atau menghasilkan yang namanya karakter. Karakter apa, saudara? Kesombongan, egois, kurangnya kasih kita pada Allah dan sama, dan lain sebagainya. Jadi ini kisah kejatuhan, kerusakan segala sesuatu. Makanya Roma pasal 3 berkata semua manusia telah berdosa. Ya, rusak total. Kalau Bapak Ibu baca di situ, dimulai dari mana ya? Bukan sekedar perkataan yang keluar yang menyebabkan berdosa, tapi dimulai dari dalam hati, dimulai dari pikiran. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah, kerinduan untuk bersekutu dengannya, bahkan sampai ke tindakan, kerongkongannya penuh dengan apa, saudara? Tipu muslihat, ya, lidahnya penuh dengan ketidakjujuran. Wah, itu belum akhirnya menghasilkan tindakan yang benar-benar ya merusak, ya Bapak Ibu, merusak. Ini yang harus kita ingat, kita sadari. Ya, kejatuhan, kisah yang kedua tadi, dan akibatnya menyebabkan dosa itu memperbudak, ya, dikuasai oleh dosa itu, keinginan daging, keinginan berlebihan tadi itu, sehingga tidak mampu untuk melakukan firman, ya saudara-saudara. Padahal kan Tuhan itu menghendaki umatnya untuk mendengar dan melakukan firman. Tapi karena dosa begitu kuat menguasai kita, ada dalam hidup kita, kalau belum ditebus nanti kisah yang ketiga, maka akhirnya dosa terus memperbudak kita. Dan akhirnya kalau tidak disadari, diakui dan bertobat, maka dosa akan membawa penghukuman atau kematian. Ya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu kabar buruk Bapak Ibu. Ya, Alkitab juga menjelaskan kepada kita kabar buruknya konsekuensi dosa, hukuman akibat dosa yang sangat mengerikan. Tapi jangan lupa ada kabar baiknya juga. Ya, kalau Alkitab hanya kabar baik melulu, saudara-saudara, kita akan ketakutan luar biasa. Hukuman terintimidasi, ya, kengerian, gitu ya Bapak Ibu, kematian. Tapi puji Tuhan, ada kabar baiknya. Apa kabar baiknya? Kisah yang ketiga, yaitu penebusan. Dimulai di Kejadian pasal 3, ketika Adam dan Hawa sudah berdosa, ya, masih ingat Bapak Ibu tentang keturunan perempuan itu, ya, coba kita lihat Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Nah, sudah muncul ini, ya Bapak Ibu, kisah yang ketiga, penebusan. Kejadian 3:15 mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya.
keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunan perempuan, keturunan Hawa, ya saudara, akan meremukkan kepala si ular itu. Ini kan berita sukacita yang luar biasa, kabar baiknya di tengah kabar buruk yang sudah ada tadi. Ya, Bapak Ibu, kabar baik, kabar sukacita. Ya, ini yang disebut dengan Injil itu ya. Nah, dosa harus ditebus, bukan sekedar diampuni, terus sekedar minta maaf selesai. Enggak. Kalau kita melihat di dalam bagian ini ada penebusan, karena ayat berikutnya kalau Bapak Ibu baca Kejadian 3, ya di situ Tuhan Allah itu membuat pakaian dari kulit binatang dan dikenakan kepada manusia. Ya, sebelumnya manusia memang telanjang sebelum berdosa. Lalu setelah jatuh dalam dosa, malu, ya, telanjang, ya Bapak Ibu. Kemudian membuat cawat dengan daun ara. Tentunya daun tidak bisa bertahan lama, layu, rusak. Makanya dikatakan Tuhan Allah membuat pakaian, mengenakan pakaian kulit binatang kepada manusia. Nah, proses penebusan berarti ada yang dikorbankan. Ya memang masih samar-samar. Nah, ini yang disebut dengan wahyu progresif ya Bapak Ibu. Sampai nanti puncak wahyunya Kristus baru jelas. Oh, ternyata di kitab Kejadian itu sebenarnya ribuan tahun yang akan datang menunjuk kepada pribadi Kristus yang tersalib, yang darahnya dicurahkan, yang sekali untuk selamanya untuk pengampunan dosa itu. Nah, ternyata Tuhan Allah sendiri yang menyembelih binatang di Kejadian pasal 3, mencurahkan darah di situ, dan kulitnya dipakai untuk manusia. Ini kisah yang ketiga ya Bapak Ibu. Selalu bicara tentang Kristus, sekali lagi PL juga bicara tentang Kristus. Nah, ini mau menunjukkan tentang Kristus yang nantinya diutus sebagai pengganti, yang disebut keturunan perempuan itu. Galatia 4 ayat 4 sangat jelas ya. Pada saatnya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat, ya, yang dimaksud Kristus itu. Penebusan bukan hanya sekedar keselamatan bagi jiwa, tetapi juga pemulihan seluruh ciptaan di mana baik pada mulanya. Jadi nanti pemuliaan, ya, kisah yang kelima yang terakhir tadi, semua akan dikembalikan pada status baik pada mulanya itu. Oke, saya baca 1 Korintus 1 ayat 30 bagian B, terjemahan sederhana menuliskan begini Bapak Ibu. Kristus membuat kita dibenarkan di hadapan Allah, dan Kristus jugalah yang menyucikan serta membebaskan kita dari dosa. Nah, ini bicara penebusan ya. Kalau terjemahan lain itu Kristus yang menebus. Ya, memang ini tidak bisa dipisahkan antara penebusan dan pembebasan. Dari apa, Bapak Ibu? Dari perhambaan sebenarnya. Ini konteksnya tentang perhambaan. Ya, kata Yunani yang dipakai itu lutro, ya, artinya menebus, membicarakan hasil tebusan atau hasil penebusan itu. Nah, ada beberapa kata terkait tentang penebusan itu Bapak Ibu ya. Paling tidak ada 2 lagi. Ya, jadi penebusan itu karya Kristus tadi disebut. Nah, ini istilah perbudakan. Jadi kalau masih berdosa, ya dia dikuasai oleh dosa, dia menjadi hamba dosa, tuannya adalah dosa itu atau keinginan itu ya Bapak Ibu. Tapi kalau sudah jadi anak Tuhan, ditebus oleh Kristus, maka kita jadi hamba Kristus, ya. Dan kita melihat konteks yang dimaksud hamba seperti apa. Nah, agorazo itu tindakan Kristus, ya, tuan itu yang membeli budak itu dengan sejumlah uang. Nah, ini bicara tindakan. Lalu setelah itu, ini di pasar, Bapak Ibu bisa bayangkan pasar perbudakan ya, Bapak Ibu atau ibu-ibu yang pernah ke pasar gitu ya, beli barang dengan uang, betul ya. Terus akhirnya kan jadi milik. Ya, setelah dibeli sudah ganti pemilik, bukan miliknya penjual tapi pemilik kita. Ya, agorazo itu dikeluarkan dari pasar budak. Memang kita kadang karena masih keliling pasar, titip dulu ya daripada berat bawanya. Titip dulu, masih di dalam pasar.
Tapi saudara keluar dari pasar, pulang, barangnya dibawa pulang. Nah sama, setelah dibeli, barang itu milik kita, kemudian dikeluarkan dari pasar. Dan setelah itu Bapak Ibu diberi status. Ya, jadi pertama budak itu dibeli sejumlah uang, ada penjualan budak, pasar budak, tawar menawar ya Bapak Ibu. Setelah itu dibeli menjadi miliknya, kemudian dikeluarkan dari pasar perbudakan, dan yang ketiga budak itu diberi status merdeka. Nah ini hasil dari penebusan Kristus. Nah sekarang apa maknanya? Kisah yang ketiga tentang penebusan itu. 1 Petrus 1 ayat yang ke 18-20 itu Bapak Ibu yang sudah kita nyanyikan ya, ku telah mati dan tinggalkan hidup lama kita. Ya, kita sudah dibeli dengan darahnya yang sangat mahal, yang sangat mulia itu. Jadi apa makna penebusan bagi kita orang percaya? Kristus membeli dengan darahnya. Kalau budak-budak itu dibeli dengan sejumlah uang, tapi saya dan saudara yang tadinya mendapatkan kabar buruk, budak dosa, dibeli dengan pengorbanan nyawa, darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Lalu yang kedua, kita akhirnya menjadi milik Kristus, bukan milik si iblis, milik si jahat, milik dosa itu, kita sudah menjadi milik Kristus. Dan setelah itu kita dikeluarkan dari pasar perbudakan. Tuhan mengatakan, kalau engkau percaya kepadaku, engkau sudah pindah dari maut kepada hidup yang kekal. Pindah Bapak Ibu. Ya, dari maut, kengerian yang kekal, neraka, kepada kehidupan yang kekal. Dan akhirnya kita diberi status merdeka, yaitu kita menjadi anak-anak Tuhan. Betapa bersyukurnya kita. Nah ini kabar baik Bapak Ibu, ini kisah yang ketiga. Kemudian apa aplikasinya? Bagaimana kehidupan orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Kristus? Nah sekali lagi kita diingatkan, hidup kita harus berpusat kepada Injilnya, firman-Nya, karya salibnya, takut akan Tuhan. Nah itu istilahnya ya Bapak Ibu. Benar-benar orang percaya dimanapun berada, dalam kondisi seperti apa, harus tetap takut akan Tuhan. Hidup berpusat kepada Injilnya. Yang kedua, terus percaya dan bertobat atau berubah. Nah, ini yang harus kita ingat ya Bapak Ibu. Ini kita berusaha sekuat tenaga dengan jerih payah kita untuk benar-benar berubah sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan menyenangkan hati Tuhan seperti apa. Ya ini pergumulannya kadang sulit, ya banyak jatuhnya, sulit untuk berubah, tapi biarlah kita mohon Roh Kudus untuk menolong kita. Yang ketiga, hidup kita, hati kita harus terus diperbarui. Nah ini bicara sifat karakternya Bapak Ibu, seperti Kristus. Ya walaupun di dunia ini kita dipandang hormat oleh banyak orang, tapi jangan lupa kembali ke kitab Kejadian tadi, tidak boleh sombong. Kenapa? Karena nafas itu pemberian Tuhan. Ketika nafas diambil, kita sudah nggak bisa buat apa-apa. Walau uang banyak, bisa bayar rumah sakit, dokter yang terbaik, ya katakanlah, nggak bisa apa-apa kalau Tuhan sudah mengambilnya. Dan yang terakhir, bagaimana hidup orang percaya yang sudah ditebus oleh Kristus? Punya kerinduan, punya kasih dari surga yang sudah mengalir dalam hidup kita, dan itu yang memotivasi kita untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya. Oke, kisah yang keempat, sedikit lagi Bapak Ibu, pembenaran. Ya, setelah ditebus, nah ini Bapak Ibu, ya terkaitnya kita ini dibenarkan. Roma 3, 23, 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah, bukan akan ya Bapak Ibu ya, telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi sekarang di hadapan Tuhan, kita ini orang benar, orang kudus Bapak Ibu. Allah itu benar, Allah itu kudus. Kalau kita masih berdosa, bagaimana mungkin kita bisa menghampiri tahta Tuhan yang benar dan kudus, menghampiri Tuhan yang suci itu? Makanya karya Kristus yang menebus dan harus membenarkan kita, menguduskan kita. Makanya malam hari ini kita di hadapan Tuhan adalah orang benar dan orang yang kudus Bapak Ibu. Ya, jadi bersyukurlah.
Lalu apa yang harus kita lakukan? Wahyu 22 ayat 11 mengingatkan kita. Wah, ini Bapak Ibu ya. Di luaran sana ini sudah terjadi nih. Dan ini akan terus terjadi. Coba lihat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Kok aneh ya? Barang siapa yang berbuat jahat, haruslah bertobat. Kan begitu Bapak Ibu. Ya, haruslah hidup benar. Tapi kenyataannya kok tidak ya? Ya kenapa saudara? Karena belum mengalami penebusan, belum mengalami pembenaran. Jadi akan sulit untuk berbuat baik dan benar itu. Karena naturnya, keinginannya tadi yang belum diperbarui, ya keinginan yang jahat, keinginan yang berdosa. Makanya di situ dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biar ia terus berbuat jahat. Coba kita lihat berita-berita itu ya Bapak Ibu, kejahatan selalu ada. Ya, kejahatan selalu ada. Apalagi barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Jadi kalau mau rusak, rusaklah sekalian. Seolah-olah Tuhan, iblis berkata begitu ya. Dan itu kenyataannya pengikutnya begitu ya saudara ya. Tetapi ini harus kita ingat. Yang sudah dibenarkan, dikuduskan oleh Kristus. Nah kita termasuk yang ini Bapak Ibu ya. Dan barang siapa yang sudah dibenarkan, nah ini konteksnya. Biarlah ia terus berbuat kebenaran. Dan barang siapa yang sudah dikuduskan, biarlah saya dan saudara terus menguduskan diri kita, hidup kita. Ini kabar baiknya. Dan yang terakhir, kisah yang kelima, kemuliaan. Ya, Titus 2 ayat 13 mengatakan, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nanti yang akan datang, kita akan mendapatkan kemuliaan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan itu. Selamat berdiskusi, Tuhan memberkati. Saya kembalikan Pak Rudi.